Oke. Tapi nanti mungkin di foto ya, di dokumentasi di bawahnya aja mungkin seperti itu ya. Itu saya belum ditahukan. Oke, baik. Mungkin dari Tekan Nuramila, dari saya cerita tentang PMO kemarin itu aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aam. Ini nanti kita diskusikan ya, karena kalau di SMPKB sepertinya insya Allah ada pilihan daring atau luring gitu ya, sehingga nanti dokumen lampirannya juga akan berbeda. Nanti kita lihat apakah isi SMPKB kita sama gitu. Tapi sebelum ke situ Bu Aam, saya ingin sedikit tadi memperjelas untuk di PMO level sekolah Bu Aam kemarin mengambil topik modul ajar ya Bu Aam. Ya. Oke. Nah, di modul ajar ini kemarin pada saat PMO aktivitas atau kegiatan apa saja Bu yang kemudian dirancang? Yang akan dirancang. Ya, pada waktu PMO itu dibahas apa, dan karena PMO ini kan temanya topiknya boleh sampai 6 bulan atau 3 bulan ya Bu ya, masih belum selesai tuh. Waktu itu kan di kegiatan modul ajar yang mau saya rancang yang kita sampaikan itu kan ada anak mau melatih anak tuh, kegiatan anak dengan motorik halus itu. Ya, motorik halus itu. Nah itu karena orang tua yang masuk itu kan dia melihat pengennya buku paket aja gitu, biar istilahnya anaknya ada yang pengen dari awal rumahnya itu si anak udah terbiasa dengan buku paket dengan pensil. Jadi anak pengennya nggak mau itu, pengen ibu anak saya mah pengen buku paket sama itu aja Bu, pensil aja. Jadi dia udah ngatur duluan gitu tuh Bu. Padahal sedang menyiapkan juga untuk latihan mulai dari awalnya ya Bu ya, nggak langsung gitu. Dari modul aja kita rancang itu karena kita ajaran baru kan ya Bu ya, untuk melatih yang anak-anak baru itu, yang siswa baru melatih dulu gitu kegiatan itunya. Jadi kayaknya kok cina begitu aja, kemarin tepuk-tepukan aja, nyanyi aja. Kita kan nggak langsung ke situ dulu ya Bu ya, kayak step by step bertahap gitu kayak gitu. Cuman orang tua langsung menuntut untuk pengen langsung memegang pensil, itu namanya belajar. Kalau orang tua di sini gitu Bu awamnya. Ya, yang pensil itu sama itu udah belajar. Kalau begitu belum belajar namanya katanya. Oke. Baik, menarik sekali Bu Aam ceritanya. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan dulu dari teman-teman kepala sekolah ya Ibu dan Pak Fasil ya. Nanti kita akan sama-sama nih memberi pandangan, begitu menceritakan pengalaman yang lain ya. Oke, kita ke kepala sekolah yang lain dulu. Pak Bahrudin, selamat datang. Mohon maaf tadi belum sempat menyapa. Siap. Waalaikumsalam. Kita lanjut dulu ya, ladies first ya Bapak-bapak ya. Oke, sekarang kita ke urutan dari layar saya sebelah kiri dari Bu Aam, tadi Bu Fauzia sudah, Bu Tati Fatayati. Iya. Mangga Bu Tati dari SDN Ciwandan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Bagaimana Bu Ririk, suaranya kedengaran nggak Bu? Kedengaran Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Ibu Fasil ya, sama Pak Fasil, Pak Ujang, juga Ibu Mulyati, Pak Yus, juga teman-teman kepala sekolah SD, teman-teman saya yang sangat hebat-hebat semuanya. Teman-teman TK semuanya alhamdulillah kita bisa bertemu di FKK PSP ya. Alhamdulillah kemarin, iya betul sekali Ibu ya. Hari ini saya ingin mengkonfirmasi berkenaan dengan laporan PMO ya. Alhamdulillah sebenarnya tidak ada kendala ya Bu dengan PMO yang dilaksanakan ya. Untuk unggahnya tinggal unggah berkas bentar lagi mungkin. Targetnya memang saya di akhir saya itu memang kalau kerja memang deadline.
Saya kerja deadline. Kalau udah karena memang sangat rapat sekali ya kegiatannya. Jadi mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan tidak membuat kecewa Bapak Fasil saya juga Ibu Ririk. Nah, tidak ada kendala untuk PMO-nya sendiri berjalan dengan sangat baik ya. Karena kita di sekolah by tim ya, semuanya alhamdulillah mendukung, dihadiri oleh seluruh Dewan Guru di SD saya. Kemarin kita mengambil topik yaitu perancangan modul P5 ya. Karena alasannya karena memang di sekolah saya kan memang ada yang baru ya. Untuk fase A itu kelas 2 ya. Untuk fase C juga kelas 5 ya, dan itu mereka belum paham. Jadi kita mengangkat topik seperti itu supaya mereka juga ada mindset yang sama berkenaan dengan topik P5 ini, dan mereka belum paham secara keseluruhan, maka kita mengangkat topik tersebut ya. Kita kemudian di dalam PMO itu kita merancang bagaimana menganalisis lingkungan. Sebelum pertama kita menganalisis lingkungan, kemarin kita menganalisis lingkungan itu kita dapat topiknya yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu kan sudah pernah kita lakukan, kita akan berganti dengan kearifan lokal. Nah, dari kearifan lokal itu kita mengerucut lagi Bu Ririk. Nah, kita memunculkan topik, kita bagi teman-teman itu dengan kelompoknya. Kemarin ya di kombel kita, namanya kombelnya Rabek Bu. Rabek itu artinya ragam-ragam belajar dan berbagi ya. Iya, itu jadi kita kelompokkan fase A, fase B, dan fase C. Sekarang kan bertambah ya Bu. Nah, itu semuanya mereka merancang bagaimana memutuskan bahwa oh ini loh kearifan lokal saja, karena kita memang setelah dianalisis semua urun pendapat A, B, C dan lain-lain, akhirnya dapatlah topiknya gitu ya. Topiknya kemudian fase A kita mengambil topiknya yaitu karena kebetulan kita bermitra dengan dengan perusahaan, kemarin itu ada berbasis lingkungan ya, kita untuk mengoptimalisasi itu maka kita mengambil tema kearifan lokal tentang lingkungan ya. Kelas fase A itu topiknya kemarin sudah dapat ya, kurawat tanamanku. Kalau yang fase B dan C-nya itu adalah asiknya berkebun sayur. Nah, itu berdasarkan analisis lingkungan karena saat ini kita sedang beradiwiyata seperti itu. Untuk kendala-kendala ya pasti untuk kedepannya pasti kita akan melakukan parenting atau ketemu dengan wali murid ya, karena memang kelas 2 dan 5 kan belum paham ya wali muridnya. Khawatirnya di jalannya mereka mengapa begini seperti itu ya. Nah, maka kita perlu mengadakan parenting untuk menjembatani para wali murid yang belum paham ya. Kalau yang kelas 1 fase A yang kemarin alhamdulillah daya dukungnya luar biasa. Sekarang belum saya khawatir aja gitu, memang harus dilakukan parenting itu ya. Itu kayaknya Bu Ririk apa lagi ya Bu Ririk? Oh iya, kemarin juga sebelum kita melakukan PMO itu lokakarya itu yang kita lakukan di SMP RJ, kita diseminasikan ya Bu ya di teman-teman supaya mereka juga tahu apa yang dirasakan oleh teman-teman kita yang mengikuti lokakarya. Kebanyakan yang belum pernah itu apa sih lokakarya ya seperti itu. Nah, untuk itu maka kita potret itu kita bawa ke kombel dan mereka bisa merasakan juga begitu. Tapi kemarin yang datang ke lokakarya guru-guru yang DKP lama atau yang baru biar seger, punya pengalaman, biar punya pengalaman dan saya tinggal sedikit menjelaskannya. Oke, tinggal sedikit iya seperti itu. Iya. Ada lagi. Terus ini Bu, perkembangan tadi dari PMO-nya rencana topiknya P5 tadi sampai saat ini apa yang dibuat, karena di P5 kan juga stepnya
banyak Ya, ya untuk penyediaan modulnya. Ini betul. nanti dalam PMO itu rencananya mau untuk berapa lama durasi untuk penyelesaian? Durasinya kita mengambilnya blok ya, Bu. Oh, oke. Blok ya per hari Sabtu ya. Oh, Jadi baik. kalau nggak salah kemarin tuh saya lihat dan saya hitung itu 15 kegiatan, 15 kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita per bulan juga kita evaluasi. Kalau misalnya ada yang tidak tercapai, maka kita mengapa dan harus kita evaluasi dan kita harus mengejar supaya bisa pas waktu nanti anak-anak mencapai hasil di akhir seperti yang kita rencanakan, maka harus dievaluasi ulang seperti itu, Bu. Jadi kita sistemnya blok, Bu, di setiap Sabtu ya. Minggu ini alhamdulillah tadi sudah saya lihat sudah ada hasilnya, Bu. Sudah saya kirim ke Udah diupload Pak belum di fasilitator saya, Bu Muta? Bapak Ujang, baik itu KOSP-nya, modul modul proyek
Halo Pak Haji. Baru ya di. Atau kita ini dulu ke Pak Bahrudi ya, Pak Ruhyadi ya, sambil memperbaiki trouble-nya di audio Pak Ruhyadi. Mohon izin ya Pak Ruhyadi. Oke. Mangga kita ke Pak Bahrudin terlebih dahulu. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, nikmat, dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Buat teman-teman juga yang masih grace nih, kelihatan Bu Tati, Bu Fauzia, Bu Aam masih luar biasa lah, masih mencrong nih. Jadi menyemangati saya masih ikut melek. Untuk selanjutnya juga Ibu Fasilitator, Bu Riri yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan informasi yang kami terima. Kemarin kaget. Ini apa ini FKK PSP ini ada baru lagi. Kebetulan kemarin kita sedang koordinasi Bu dengan Pak Ruhyadi terkait dengan kita ini pengen berbagi, walaupun gak ada yang dibagi, pokoknya berbagi sajalah, saya bilang gitu. Kita kan di sekolah penggerak, gimana caranya harus bergerak, kalau enggak kitanya yang bergerak, yang penting menggerakkan sajalah. Alhamdulillah kemarin sudah itu ketika melihat WA disambung dengan Bu Mul, ini FKK mau nanya, malu takut udah sore, apa ini isinya, harus apa saya, harus apa yang disiapin, jadi bingung. Maka hari ini ngapain ya, saya bilang gitu. Jadi apapun itu insya Allah cikerut mah menawi bisa baiklah insya Allah. Jadi mengamati tadi pembicaraan dari Bu Riri, pengalaman PMO kemarin memang kami unik Bu. Uniknya apa? Ketika kami memang di awal tahun ajaran menyusun draft dari struktur organisasi, penguatan daripada sekolah penggerak, kemudian menjadwalkan hal-hal yang mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan IKM, kemudian juga mencoba menerapkan yang namanya transisi PAUD. Di samping itu juga pendekatan dengar pendapat dengan wali murid terkait dengan perencanaan dalam KUSP, karena ini perlibatan orang tua juga salah satu prinsip yang harus kita lalui. Tiba-tiba itu Ibu Mul ngirim banyak juga edarannya tuh, ini provinsi kok dikasih ke saya ini. Akhirnya saya milih-milih membaca secara spontan, membaca ini minggu pertama harus di bulan Agustus. Nah kebetulan juga memang hari itu ada agenda kami rapat manajemen yang kami namakan manajemen IKM Bu. Kalau dulu itu namanya apa itu peningkatan mutu lah ya. Karena kita namanya di Pokja lah, Pokjanya kita rapat. Ya karena ya langsung sajalah, tidak melihat harus apa, bagaimana, kemudian prosedurnya seperti apa, diawali seperti apa. Udah jalan aja. Jadi kemarin spontan langsung saya live streaming kan. Maksudnya biar kami mengingat ulang apa yang teman-teman bicarakan. Mudah-mudahan juga ada yang mengkoreksi, melempengkan, karena memang media sosial sekarang sangat terbuka dan kita ambil hikmahnya, kita ekspor di YouTube dan terbuka. Dan alhamdulillah Bu Riri, saya Japri, sempet enggak Bu coba kasih masukan lagi ini, ya luar biasa lah. Jadi alhamdulillah kemarin saya bersama Pokja itu langsung itu pendalaman memang semua elemen, karena di IKM juga ini perlu saya laporkan kepada Ibu Koordinator dan Bu Fasilitator, kami menyiapkan 5 pilar Bu. 5 pilar ini saya baca memang dasarnya dari buku pedoman pembelajaran
dan asesmen. Nah, di sana memang harus ada empat pilar, di mana di situ ada budaya sekolah, kemudian ada ekstrakurikuler, ada profil Pancasila dan intrakurikuler. Nah, di situ saya bikinkan penanggung jawab karena memang di sana ada tag yang P5 harus ada koordinator, sementara yang lain belum ada. Saya berinisiatif membuat itu. Bahkan saya tambah satu, yaitu terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Jadi lima pilar yang dikatakan 5 departemen lah, biar keren kayak presiden gitu, punya menteri gitu kan. Jadi alhamdulillah Bu, terkerucut semuanya dan terkorelasikan dengan apa yang disampaikan juga diberikan oleh Bu Mul, dan kami mengerucut yang harus diangkat lebih prioritas memang ada di P5. Kenapa di P5? Karena memang ini bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan mitra kami, bersinggungan juga dengan lain-lain. Maka ini juga perlu kita fokus. Alhamdulillah dari yang kemarin kita PMO-kan, kami mencoba juga menyampaikan apa yang direncanakan, masukan-masukan dari teman terkait dengan dimensi apa yang kita akan gunakan, kemudian elemennya, kemudian termasuk sub elemen, dan yang paling penting capaian P5 itu yang sesuai dengan visi misi yang sudah disepakati dan sudah menjadi draft dokumen KOSP. Alhamdulillah Bu Muta ini sudah menyiapkan dokumennya, Bu. Ini salah satu yang dibuat oleh Bu Muta. Ini dokumennya kelihatan Bu ya? Dikit. Ya, kelihatan, nampak. Nampak dikit ya. Saya agak coba gini. Nah, ini dokumennya seperti ini Bu. Saya sudah coba perencanaan untuk P5. Ini saya coba. Ini dokumen P5 yang Bu Muta sudah siapkan. Tentunya ini juga belum kami cek and recheck terkait dengan daya dukung, kemudian korelasi, sasaran dan sebagainya. Namun ini sudah hasil daripada PMO yang diantaranya adalah proyeknya. Ini waduh. Bentar Bu, ini Bu ya. Ini P5. Ini dokumennya Bu, udah saya siapkan. Artinya dokumen di sini termasuk ada dimensinya, elemen, termasuk sub elemen yang sudah disepakati sama teman-teman kemarin hari Sabtu. Kita diskusi dan kami juga uji petik atau mengundang salah satu sekolah, yaitu dari Al-Hariyah, untuk berbagi biar kami punya gambaran dari sekolah sebelah. Ya kalau misalnya dengan Bujang Gadung kayaknya seguru seilmu nih. Nah, maka saya berinisiatif minta waktu dari Al-Hariyah. Mohon izin Pak Ujang, saya belum izin ke Pak Ujang, tapi alhamdulillah Bu Rise berkenan dan kami mengundang Bu Rise untuk menyampaikan P5-nya seperti apa. Paling itu sebagai introspeksi dan pembanding, bukan berarti membandingkan, paling tidak punya gambaran yang sama. Kira-kira begitu. Ini sudah tergambar, semuanya sudah terdokumenkan. Tinggal gambarannya ini akan dieksekusi insya Allah di bulan September. Ini temanya sampai kepada topiknya juga sudah. Ini juga sudah disiapkan. Ini juga bisa dilaporkan dan bisa disampaikan ke Ibu Koordinator dan Ibu Fasilitator untuk diketahui dan dikoreksi. Dan bukan hanya ini Bu, kami juga menyiapkan untuk karakter-karakter capaian harus didukung oleh program pembiasaan, dan teman-teman juga sudah menyiapkan program pembiasaannya. Ini di setiap hari itu mereka didorong untuk terbiasa anak itu, dijadwal. Contoh di hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis sampai Jumat dan Sabtu. Ini kegiatan-kegiatannya yang sudah disepakati tim Pokja dan diketahui oleh guru. Dan ini insya Allah akan dikomunikasikan di awal tahun ajaran, akan dipresentasikan lewat media YouTube untuk direkam dan akan disampaikan kepada dalam hal ini Pak Guyuban atau wali murid. Jadi ini Bu untuk kegiatan harian-harian dalam rangka
mendorong ketercapaian pada P5. Karena memang kami di setiap Sabtu itu kami dorong, saya namakan untuk mendorong penguatan Pancasila PP5 itu dengan namanya Panggung Merdeka, Bu. Jadi Panggung Merdeka itu kami siapkan dan kami jadwal setiap minggu itu tiap fase atau tiap kelas itu sebagai asesmen kami saja sebetulnya tingkat sekolah, walaupun teman-teman guru di tingkat kelas dia punya asesmen formatif dan sebagainya, tetapi kami ingin performanya seperti apa kami siapkan, dinamakan Panggung Merdeka. Dan di sana dia itu juga salah satu kerangka kami sebagai kepala sekolah menyiapkan memfasilitasi minat bakat siswa dalam bentuk unjuk karya ataupun dalam bentuk apapun, dalam bentuk itu tadi itu Panggung Merdeka. Mudah-mudahan minat bakat anak-anak karena memang saran dari itu semuanya harus yang dipikirkan anak-anak. Ibu gurune mau dikon megawe bae kan begitu, kira-kira begitu. Jadi itu Bu, jadi Panggung Merdeka seminggu sekali, alhamdulillah. Dan juga ditopang upgrade dengan seperti biasa untuk meningkatkan rapot di literasi, numerasi dan seterusnya. Juga kami siapkan upgrade yang namanya Cikerut bertabur bintang masih jalan. Dan untuk terkait dengan pelaporan, alhamdulillah kami sesegera mungkin sudah melaporkan. Ini sudah oke semua rupanya, ini sudah oke. Terlepas dari isinya mohon maklum Bu, karena ini awal ini, yang penting kita namanya sistem kalau terkunci repot, udah masuk saja dulu, nanti kita perbaikan sambil berjalan. Dan tidak hanya itu Bu, kami juga dari tim manajemen menyiapkan suatu sheet ini untuk sebagai RTL kami nanti di tiap akhir bulan, akhir minggu kami menyiapkan dokumen-dokumen yang untuk disimpan ketika lupa. Kadang-kadang foto-foto itu di HP lupa, kami siapkan di sini. Untuk laporan kelas 1 misalnya di sini kami siapkan guru-guru suruh mengupload yang namanya project apa modul ajarnya, hasil dokumennya dan sebagainya. Kami siapkan di sheet di sini Bu semuanya. Termasuk kegiatan lokakarya kemarin juga kami sudah dokumenkan di sini. Nah, ini sudah saya dokumenkan LK dan sebagainya. Ini dalam upaya digitalisasi dan juga untuk pengadministrasian supaya tidak lupa. Kadang semakin hari semakin banyak dokumen tumpang tindih sehingga mencarinya susah. Demikian Bu, barangkali apa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan jauh dari apa yang diharapkan, tetapi itulah kemampuan kami. Tapi kami terus mencoba bergerak dan menggerakkan dengan Pak Ruyadi, apalagi ditemenin Bu Tati nih. Dan alhamdulillah kami juga bersepakat Bu dengan teman-teman 9 sekolah sudah gagah dewek pakai jas dan online di Mandiri FM. Itu ada koordinatornya luar biasa diwawancari oleh presenter. Demikian Bu dari saya sementara. Untuk selanjutnya mohon masukan saran dari Bapak Ibu fasilitator dan koordinator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrudin, laporannya sudah lengkap ya, karena tadi sudah mendengar dari sekian banyak orang ya, jadi sudah terarah. Terima kasih Pak Bahrudin. Siap, Sekarang Bu. kita lanjutkan ke Pak Ruhyadi. Mangga Pak Ruhyadi. Baik, terima kasih Bu Riri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Fasil, yang utama adalah pada kesempatan hari ini sebagai inisiator seluruh kegiatan ini Ibu Riri. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak dari TK, PAUD, dan SD. Terima kasih atas kesempatannya. Rupanya sebenarnya teman-teman sudah melaporkan secara rigid apa yang dilakukan pada saat pengalaman pertama kita melaksanakan
PMO level sekolah secara mandiri. Ini boleh kami laporkan, minta izin kesempatannya, yaitu PMO di SD Negeri Bujang Gadung itu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Kemudian dari pesertanya adalah 13 orang, yang 12 orang itu adalah kepala sekolah beserta guru yang terlibat secara langsung untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian 1 orang ibu pengawas kami. Adapun topik yang kami angkat yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian subtopik yang kami angkat adalah penyusunan modul ajar. Adapun strateginya adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Kenapa ini kami angkat? Bahwa kami menyadari walaupun kurikulum kami belum sempurna, tapi inti sebuah kurikulum adalah pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas yang dilaksanakan oleh teman-teman guru. Masih ada air nggak, Pak? Air minum. Pak Rudin kehausan itu. Ya. Kemudian tentunya di sini ya pengalaman seperti teman-teman, namanya awal biasanya ya agak bingung, tapi alhamdulillah dari buku Rakortek yang telah diberikan oleh Ibu Fasil kepada kami, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu kita untuk bisa melaksanakan PMO tadi, dan kami melaksanakan PMO-nya secara luring. Kalau teman-teman mungkin karena langkahnya lebih cepat, ada yang daring kemudian luring, kalau kami cukup luring saja kan itu. Kemudian kenapa hal tersebut topik dan subtopik itu tadi kami angkat? Ya tentunya kami menyadari bahwa kemampuan anak itu dilahirkan berbeda-beda, kemudian kebutuhan belajarnya juga berbeda-beda, kesiapan belajarnya juga berbeda-beda. Tentunya kami juga sedang berpikir bagaimana meningkatkan karakter mereka melalui P5, tapi P5 ini adalah menjadi prioritas yang mudah-mudahan setelah 6 bulan nanti yang topik pertama ini selesai, mungkin 6 bulan kemudian kami akan fokus pada P5. Namun hari ini kami juga tetap bergandengan bagaimana P5 ini bisa terfasilitasi walaupun belum kami jadikan skala prioritas. Nah tentunya rencana kegiatan yang akan kami laksanakan kemarin teman-teman sudah kami kumpulkan melalui Komel yang ada di SD Bujang Gadung, yaitu bagaimana membahas perencanaan pembelajaran yang terdiferensiasi itu. Tentunya kami memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada adalah mitra atau teman kami bekerja adalah yang pertama guru komite pembelajar. Kemudian kebetulan kami ada beberapa guru yang bersertifikat sebagai guru penggerak. Mereka kami libatkan secara langsung dalam kegiatan ini supaya dengan semakin tambah yang mengasuh, harapan kita masukan-masukan pemikiran dari teman-teman akan menjadi lebih bisa dilaksanakan di sekolah kita. Nah kemudian dari perencanaan ini kami akan mengimplementasikan perencanaan tersebut agar dipraktekkan di kelas oleh teman-teman. Artinya kami akan melaksanakan supervisi dari modul ajar yang dibuat dan bagaimana mengimplementasikannya di kelas, dan di mana nanti dalam supervisi tentunya kami akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang teman-teman lakukan. Tentunya ingin mendorong pada teman-teman untuk mampu melakukan refleksi secara mandiri ke depannya. Ini yang kami lakukan, dan sebenarnya kalau permasalahan, kan namanya sekolah kayaknya tidak pernah sepi dari permasalahan ya Bu ya. Artinya di sisi lain kita mempunyai prioritas seperti ini, tapi kita juga di sekolah itu diberikan beban, diantaranya adalah
perencanaan berbasis data yang bersumber dari raport pendidikan yang kita punya. Jadi teman-teman, keluhan yang ada di lapangan, sementara kita berbicara masalah perencanaan pembelajaran atau modul ajar sedang berjalan, sementara kita juga dipacu di bulan September ini sebisa mungkin kita bisa menuangkan skala prioritas yang ada di raport mutu atau perencanaan berbasis data dari mutu yang ada ini. Nah, tentunya kan ini kita harus berbagi, ya seperti tadi mohon maaf di tegur Ibu fasilitator kami Bu Ati, mohon maaf kok belum masuk gitu, karena kebetulan kami sedang membuka raport bersama-sama dengan teman-teman, dan sebenarnya harapan kami jam 1 kurang 5 menit sudah selesai, sampai lewat ternyata pertanyaan teman-teman masih mengalir. Nah tentunya ini ke depan ini harapan ini Bu, harapan. Ternyata perencanaan berbasis data ini kan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena memang semuanya sudah diarahkan dengan yang termurah, yaitu semua guru untuk mau dan bisa berselancar sendiri atau mengeksplorasi di dalam raport itu. Tentunya di situ sudah ada link-link yang disematkan bagaimana kita belajar. Nah, tentunya kita juga harus bisa membuat kegiatan-kegiatan apa yang untuk mendampingi itu yang berbasis penggunaan anggaran. Ini ternyata menemukannya juga tidak mudah, karena kita mau menganggarkan misalnya peningkatan kompetensi. Sebenarnya kalau teman-teman itu membaca di raport mutu dan kita adakan diskusi di situ, mungkin peningkatan mutunya itu sudah muncul ada di situ. Tapi kita kan ketika harus membuat perencanaan rekomendasi apa, kegiatan apa, ini yang mohon maaf kadang-kadang kita mencari kalimatnya ini tidak mudah. Ada baiknya harapan ini, ada baiknya memang ada diskusi tersendiri agar raport yang ada di kita atau di raport pendidikan kita itu bisa berbicara, dan kita harapan kami ya lebih bisa mengakomodir ketimbang kawan-kawan kami yang belum ber-PSP. Nah, ini tentunya harapan, mudah-mudahan bisa difasilitasi secara khusus, mungkin apakah dalam bentuk lokakarya atau apa, supaya kita lebih bisa itu. Terima kasih, mohon maaf saya melebar ke situ karena itu juga rada mengganggu pikiran saya. Tapi intinya yang tadi kami sampaikan kurang lebihnya seperti itu untuk PMO pertama. Ya tentunya harapan kami mudah-mudahan 6 bulan ke depan kawan-kawan kami sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uhyadi sudah menyampaikan cerita ya tentang PMO di sekolah Bapak, dan juga tadi beberapa harapan ya Bapak terhadap program PSP, dan khususnya lagi tadi terkait dengan perencanaan berbasis data. Semoga nanti di kegiatan berikutnya mungkin juga ada ya untuk loka karyanya. Semoga, karena di setiap loka karya juga ada agenda-agenda yang yang berbeda gitu yang dilakukan. Baik, Ibu dan Bapak, selanjutnya tadi kita semua sudah saling mendengar ya apa yang disampaikan oleh masing, namun merangkum terkait dengan SIM PKB. Sekali lagi saya mengingatkan tadi, mungkin kalau Bu Nunung sampaikan pada waktu kemarin terakhir itu yang online sosialisasi ya, atau apa judulnya, mungkin tanggal 20 ya, kalau Bu Jihan kayaknya tanggal 15 untuk bulan September, tetapi bulan berikutnya
tanggal Iya, 10. tanggal 10, betul. Nah, mulai sekarang, karena di laporan SIM PKB itu biasanya rigid ya, ada deskripsi yang harus ibu dan bapak tuliskan. Nah, mulai mungkin ketika menyelenggarakan PMO, ada yang ditugaskan sebagai notula barangkali ya untuk melakukan pencatatan kegiatan atau pencatatan jalannya diskusi permasalahan apa yang terjadi, kemudian bagaimana solusi sementara yang akan ditempuh begitu, dan juga untuk membuat fotonya atau dokumentasinya, karena itu nanti akan sangat diperlukan pada waktu ibu dan bapak mengunggah laporan di SIM PKB gitu. Jadi mulai untuk merapikan dokumen. Dan juga ini saya spill nih, kan tanggal 25 November itu insya Allah tuh BPK kementerian itu mau membuat lomba praktik baik ibu dan bapak. Sudah tahun kedua ini pendampingan sekolah penggerak. Nah, mungkin ini salah satu saat yang tepat nanti di bulan November nanti. Insya Allah sih pengumumannya pengumuman untuk membuka keran gitu ya, untuk mengirimkan praktek baik itu di bulan September. Nanti diawali dengan sosialisasi informasinya. Siap-siap saja dokumentasi itu kan nanti disusun, dibuat videonya gitu, bisa jadi untuk lomba juga, membawa nama sekolah, membawa nama Provinsi Banten ke kancah nasional. Tuh. Oke. Kemudian di PMO ini di PMO level sekolah. Nah, kalau sebelumnya dipimpin oleh fasilitator sekolah penggerak. Ini nanti kali kemarin ya, mulai kemarin jadi ya tidak ada yang melihat secara langsung. Namun ibu dan bapak diamanahi ini untuk memimpin langsung PMO level sekolahnya, sehingga harapan kami semua ya ibu bapak memimpin sendiri begitu. Jangan lupa untuk nyolek pengawas atau pendidik sekolahnya untuk mendampingi ibu dan bapak dalam menyusun untuk permasalahan yang paling penting dulu nih yang akan dibahas di PMO-nya. Semua sekolah tadi yang disampaikan Pak Rohyadi ya, semua memiliki masalah, semua nggak ada yang berjalan baik-baik saja, tentu ada ganjalan, ada permasalahan. Nah, itu didiskusikan bersama-sama di PMO level sekolah itu. Dan ini juga alhamdulillah nih tadi ibu dan bapak juga sepertinya sudah biasa ya melakukan ini, meskipun hanya ini hanya berganti nama begitu, karena mungkin di sekolah ibu dan bapak juga sudah menjadi jadi tidak terlalu sulit, hanya mungkin lebih sulitnya karena ini sebenarnya nggak sulit juga ya, hal barunya karena ini sekarang dilaporkan, kalau dulu mungkin tidak dilaporkan gitu ya, seperti itu. Dan permasalahan yang dibahas di PMO level sekolah itu ibu dan bapak bisa berlangsung lama ya untuk menyelesaikan satu masalah, mungkin tergantung pada topik yang dipilih. Kalau misalnya tadi ada yang memilih topik pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kan tidak satu bulan ini kita bulan Agustus nih PMO tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti bulan September selesai, belum tentu dah itu tidak apa-apa. Jadi nanti di PMO bulan Oktobernya dibahas lagi nih masih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kemarin pada saat melaksanakan hasil PMO-nya di bulan Agustus, katakanlah begitu ya, di bulan Agustus di PMO kan, kemudian mulai dikerjakan, kemudian bulan September mulai diimplementasikan, tapi kok masih ada yang ganjil, itu nanti dibahas lagi di PMO kan lagi di bulan
6 topik PMO juga boleh seperti itu. Nah, itu tadi beberapa permasalahan yang mungkin ada di sekolah dampingan ibu dan bapak. Barangkali dari ibu dan bapak fasilitator ada yang mau memberi penguatan, memberi masukan kepada kepala sekolah hebat kita pada siang hari ini. Mangga dipersilakan Bapak dulu. Boleh, Bu Riri. Mangga kuat. Mau memberi masukan pandangan ke sekolah dampingannya saja boleh. Semua kepala sekolah hebat Pun ya. Oh iya. Betul, Bu Riri. Ya, mangga. Ya. Mangga silakan. Ya. Mungkin terutama ini saya ke dampingan ya, Bu Riri ya. Kedengaran suaranya? Sangat jelas, Ibu. Sangat. Enggak, tadi memang Bu Riri kalau takutnya hanya ke tempat ibu, suaranya terputus-putus. Takutnya di tempat ibunya yang jelek ininya, apanya? Sinyalnya. Boleh ke sekolah tapi barangkali. Oh. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Riri, Pak Ujang, kemudian Pak Yus, ya Pak Yus yang nanti tetap dikangenin dengan Pak Barudin, juga Pak Haji Ruhyadi, Bu Nunung, Bu Tati, di sini Bu Aham baru saya mungkin ya bukan kenal ya, memang perasaan baru ketemu lihat mukanya. Kemudian tadi dengan Ibu Kepala Sekolah Fauziah ya. Kalau dengan Bu Nunung dengan Bu Tati ini udah agak lumayan deket karena pernah ya bareng-bareng gitu dilakukannya. Ya terima kasih dikasih kesempatan. Ini hanya bukan bikin masukan, tetapi tadi memang menggelitik dari Pak Bahrudin yang disampaikan. Memang betul awal-awal kita dapat informasi kan akan dilaksanakan PM oleh sekolah ya, yang difasilitator atau yang didampingi oleh sekolah langsung. Saya langsung nge-share tuh ke grup mengenai isi rakortek, karena di situ kan ada poin-poin mengenai PMO gitu. Jadi kan kita belum dapat khusus PMO-nya, tetapi di dalamnya kan pasti ada, paling tidak sudah ada gambaran. Mungkin karena gercep gitu ya, untuk estetik kerut, untuk Bahrudin kelas sekolahnya ini gerak cepat banget gitu. Pas dilihat udah baca langsung saja mungkin gitu ya. Banyak proyek usulnya Bu. Ya terima kasih ya Pak Bahrudin, responnya memang gitu. Tapi memang tadi itu saya pribadi mungkin sebagai fasil dampingannya tidak bisa langsung waktu pas live ya gitu di YouTube, cuma besoknya saja karena lihat mungkin ya. Terima kasih. Tetapi tadi itulah karena gercepnya itu memang mungkin ada sisi positif dan negatifnya ya. Ya sisi positifnya cepat gitu, memang mungkin karena panduannya belum merujuk ke arah PMO ya Pak Bahrudin ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus gitu. Alhamdulillah 3 hari kemudian ya Pak Bahrudin ya Pak Haji ya, kita langsung kita tetap muka melaksanakan persamaan persepsi waktu itu ya di SD Sumampir. Alhamdulillah, jadi sesuai dengan panduan yang ada gitu, seperti apa tahapannya ya alhamdulillah lah. Mungkin SD yang belum juga itu dilaksanakan sesuai dengan panduan yang sudah ada, tapi tidak mengurangi SD Cikerut juga, namun mungkin ada hal yang tadinya mungkin panduannya belum merujuk ke arah sana, jadi ya ada sedikit ini ya Pak Bahrudin ya. Siap Bu. Karena siap. memang mungkin tidak ada refleksi ataupun nanti dengan pengawas sekolah belum dihadirkan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya, karena tadi oleh Bu Riri sudah sampaikan bahwa bulan September ya tidak ada kegiatan PMO untuk level sekolah. Ini untuk Oktober, mudah-mudahan apa yang menjadi tadi kendala, baik mungkin untuk laporan-laporan, memang betul ya Bu Nunung ya, jadi tidak video. Kalau tidak salah Bu Jehan juga menyampaikan waktu pas rakor itu ya, kita kan briefing
Jadi tidak diwajibkan untuk video, link, ya terutama yang luring gitu ya. Mungkin yang daring itu memang ada, tapi tadi itu karena sedikit ininya untuk disediakan ya untuk itunya linknya itu. Jadi cukup dengan dokumen foto gitu. Jadi siapkan nanti untuk ke depannya ya, baik untuk mungkin dampingan Ibu dengan ya Pak Ujang juga sama dengan Pak Yus. Jadi jangan lupa jadi berselfie ria, tetapi ya tadi itu paling tidak minimal 2 foto untuk didokumentasikan. Jadi kalau daftar hadir kan memang mungkin ada di situ linknya atau tempatnya ya, tapi yang adalah dokumen situ tidak video tetapi foto. Minimal 2 foto kegiatan, tapi memperlihatkan bukan perorangan tapi lagi kegiatan saja. Mungkin mudah-mudahan tadi apa yang sudah dilaksanakan baik oleh Bu Nunung dengan teman-teman ya, dengan Pak Jurayadi, dengan Pak Bahrudin, ini alhamdulillah ya Bu Lilik ya. Yang penting tadi pengalaman pertama ini mempunyai kesan yang tadi yang betul mungkin ya, yang kesan pertama pengalaman pertama biasanya akan terkenang ya Pak Bahrudin ya. Iya Bu. Iya Bu. Mudah-mudahan pengalamannya bisa menjadi satu pembelajaran ke depan lebih ini lagi. Kemudian dengan laporan juga ini alhamdulillah ya, dengan mungkin tadi dampingan saya sudah semua, walaupun tadi ada kekurangannya ya, nanti sudah ada gambaran ya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk ke depan ini lebih ini lagi gitu, lebih tingkatkan laporannya. Jangan lupa setelah kegiatan ini maka lanjutkanlah ya tindak lanjutnya ya Bu Ridiki, betul ya? Jadi jangan hanya laporan saja, kemudian tindak lanjutnya juga secara real ya tadi secara aktualitasnya itu dilaksanakan. Itu saja mungkin dari saya pribadi, khususnya untuk pendampingan saya. Pak Bahrudin tadi alhamdulillah sesuai mungkin sudah final ya, membuat modul aja ke program ya daripada P5 tadi, baik sampai dengan pembiasaan di situ. Mungkin salah satunya dari P5 itu ya sudah di tahap-tahap untuk aktualisasi sudah ada. Mudah-mudahan tadi Pak Haji juga yang menjadi kendala, yang menjadi dari permasalahan yang ada, yang menginginkan harapan ada tindak lanjut mengenai mungkin dengan berbasis data. Kalau tidak salah nanti memang di lokal kalian juga ada ya Bu Dini mengenai kita tentang berbasis data. Insya Allah. Ya, tidak salah di jadwal bulan September kan ada lokal karya, tapi untuk P5 kalau tidak salah lihat di jadwal kita. Sekali lagi terima kasih khususnya untuk dampingan saya dengan Bu Nunung juga, kemudian dengan Bu Tati, dengan Bu Aam, dan dengan Bu Hajah Fauziah. Selamat ya, mudah-mudahan selanjutnya lebih sukses, lebih lancar untuk kegiatan yang diadakan. Ya, terima kasih Ulik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Saya sepertinya agak putus-putus nih di saya ya berarti. Iya, budaya ke saya juga sama, putus-putus. Jadi mungkin ya tadi di tempat Ibu aja yang ini paling yang jelek ya. Iya, di saya nih, saya ternyata ada beberapa notif. This video is paused due to problem. Oh iya. Indikasi pengen ketemu di darat Bu. Sepertinya iya. gitu. Sedang khusus Pak Bahrudin. Sedang khusus saya dijemput. Oh siap. Aduh. Ibunya sibuk terus ibunya. Iya pengen ketemu tuh, pengen dan tandanya Bu. Bu Tati ya. Kita rambut ya. Ya, Oke. siap. Ya. Barangkali dari Pak Yus ada yang dikuatkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan di forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri, Ibu Mulyati, Pak Ujang, teman-teman kepala sekolah, Ibu Tati, suaranya kayak penyiar radio Bu, lembut gitu ya, teduh. Terus Ibu Nunung kayak pakar psikologi ya. Ini berdampak ya, berimpact dari pola pendampingan Pak Ujang.
apa modelingnya nyepes mirip nyampe ke Benunung nih. Terus ada Pak Ruhyadi dan Pak Bahrudin, luar biasa. Saya bertanya-tanya sama Pak Bahrudin nih Pak. Siap Ini Pak. Bapak lagi live streaming atau pakai aplikasi apa itu Pak? Oh, ini buat dokumen Pak. Keren. Pakai dokumen OBS Pak, yang nanti disimpan di YouTube tapi privat. Nah, ini sangat apa ya? Sangat future teknologi, sangat bagus. Dan ini membutuhkan skill atau kemampuan yang sangat tinggi ya, sesuai dengan spirit kita bersama bahwa teknologi ini adalah salah satu strategi atau salah satu resources untuk keterbacaan lembaga dalam menyampaikan atau mensosialisasikan program-program yang nanti akan dikembangkan atau dirancang dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, tadi juga Pak Bahrudin membahas atau menyinggung pentingnya workset ya Pak ya. Ini sangat bagus nih Pak, bahwa perencanaan berbasis data ini salah satu keutamaan dari kekuatan satuan pendidikan seperti itu. Nah, maka teman-teman yang lain, Ibu dan Bapak, ini harus kita tonton nih, gitu. Tidak hanya Google Drive aja, tapi Workset juga harus jadi salah satu alternatif atau solusi lain untuk menyimpan data-data penting seperti itu. Yang pertama, saya ingin menegaskan, Ibu Ririk, bahwa saya ini bukan fasil yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Dr. Fauzia dan Ibu Aam. Mereka lah yang luar biasa. Berikan aplaus dulu buat mereka berdua. Kenapa? Karena barometernya banyak sekali keterbatasan informasi yang saya sampaikan, seperti yang tadi disampaikan dari Bu Fauzia, Bu Aam, tergambar bahwa kebingungan dan rasa confused terhadap pelaporan ini terjadi secara dominan gitu. Artinya fasilitator, saya pribadi sebagai fasilitator kurang begitu maksimal untuk memberikan informasi terkait pelaporan. Namun saya bukan membela diri, tapi saya memiliki strategi atau dasar alasan mengapa kemarin saya menyampaikan laporan itu secara gamblang, yaitu menggunakan PowerPoint gitu ya. Artinya itu PowerPoint yang dibuat itu teman-teman itu adalah ketika kegiatan pada saat PMO sedang berlangsung gitu. Jadi kita bisa membuat skema permasalahan, terus praktik baik yang akan dijaga konsistensinya, terus juga rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nah, itu dengan menggunakan media PPT. Nah, mungkin teman-teman kepala sekolah belum tersampaikannya bahwa laporan nanti akan langsung diupload di SIM PKB. Tapi seingat saya sudah pernah menyinggung di awal-awal. Jadi laporan itu nanti ada yang diupload menggunakan SIM PKB. Cuman permasalahannya pada saat laporan itu dibuat dan sudah selesai, ketika mengakses SIM PKB-nya belum muncul, Ibu. Jadi persepsinya cukup PPT. Nah, dari PPT itulah sebagai pijakan awal, sebagai data awal untuk dituangkan menjadi narasi-narasi yang nanti akan diupload di SIM PKB. Seperti itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya bukan fasilitator yang luar biasa, tapi beliau-beliaulah yang mengkonstruktivism, yang membangun mindset
yang mencari, mengeksplor kemampuan-kemampuan mereka untuk bisa minimal menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh BGP atau oleh program sekolah penggerak. Saya hanya men-trigger, hanya memancing. Saya hanya menyentuh sonar-sonar yang sudah tersedia, yang sudah ada folder-folder library pemikiran-pemikiran yang sudah dibangun dari mulai tahun pertama sampai berbicaranya saya di kegiatan hari ini. Saya mungkin agak sedikit emosional karena Bu Fauzia saya cukup tahu bagaimana transisi ya, mendampingi transformasi perubahan baik SDM-nya maupun satuan lembaganya, juga saya sangat paham kondisi awal sampai sekarang, dan alhamdulillah saya sangat bangga sekali kepada binaan saya, khususnya TKI Terlatul Janah yang begitu luar biasa kemajuannya, terutama Bu Fauziah juga sudah menjadi salah satu training center di PAUD ya Bu ya. Kalau mau lihat PAUD sekolah penggerak itu banyak sekali PAUD-PAUD yang lain atau TK-TK yang lain merujuk kepada TKI Terlatul Janah gitu. Nah ini juga menjadi salah satu barometer keberhasilan teman-teman didampingi oleh saya kebetulan gitu, dan saya juga menjadi eksis tuh di situ, bukan sayanya yang eksis sebetulnya, mereka yang eksis, saya numpang eksis gitu. Yang kedua Bu Amalia kenapa saya menjadi sasaran atau bidik objek untuk diundang pada sore hari ini, karena Bu Amalia adalah salah satu figur kepala sekolah yang mampu menginspirasi guru-guru yang memang secara sumber daya manusianya butuh motivasi dan butuh dorongan. Namun seiring berjalannya waktu, guru-guru itu sangat termotivasi ya, sangat melakukan upgrading dari kemampuan dan motivasi, sehingga program-program yang disusun bersama itu berjalan sesuai dengan yang dirancanakan. Saya menitip pesan kepada Bu Hajah Dr. Fauzia dan Bu Aam untuk terus melanjutkan spirit kebersamaan, terus perjuangkan apa yang sudah dibangun agar program sekolah penggerak ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada saya ataupun hadirnya saya juga. Tetap program ini adalah salah satu program yang berbasis lillahi ta'ala gitu ya. Artinya endingnya adalah kita mengabdikan diri untuk bangsa, bukan untuk individu, bukan untuk lembaga, tapi untuk bangsa dan negara. Itu mungkin Ibu Ririk, saya sedikit emosi nih karena secara psikologis kita sudah ada ikatan kedekatan batin ya Bu ya. Kalau saya ini suka komunikasi juga antara Fasil dan Pak Sekolah. Terima kasih, itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Bu Fauzia, sekali lagi mohon maaf sekali saya tidak bisa melanjutkan sampai selesai. Di tahun kedua ini saya harus pamit undur diri, dan semoga semakin sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus. Ini tandanya orang alim dan bijak ya Ibunda Pak. Makin berisi makin merunduk gitu ya. Katanya Pak Yus yang numpang tenar, Bu Fauziah, Bu Aam. Padahal sama-sama yang membawa kita ke puncak itu juga karena adanya Pak Yus juga ya. Oke. Ya izin menyampaikan pantun dulu Bu Riri.
Oh, mangga tuh mangga. Baju seragam terlihat gagah. Cakep. Pulang sekolah membawa buku. Cakep. Akhir berpisah dengan Pak Yus tak dapat dicegah. Selamat tinggal fasilitator terbaik. Mantap. Satu lagi Bu Riri. Wangi aroma dari kayu gaharu, tempat bermain bagi anak rotan. Apabila berjumpa kegiatan baru, teman lama janganlah dilupakan. Cie. Sukses terus ya Bu Haji. Ya. Terima kasih Bu Haji, Bu Aam, Pak Yus ya. Semoga nanti mendapat ganti yang lebih baik untuk semuanya ya, dan lebih barokah. Karena saya juga kasihan nih kalau setiap kali kontak Pak Yus kerepotan sekali dengan jadwal. Padahal masalahnya hanya di jadwal. Masalahnya jadi situ saja. Selainnya nggak ada masalah yang berarti ya, kita bisa berjalan sama-sama. Hanya jadwal itu yang masing-masing pas selalu nggak bisa. Oke. Iya. Oke. Baik Pak. Bu Jehan juga Bu. Bu Jehan. Pasti insya Allah. Saya sudah mengisi ketentuan juga ya Bu ya. Baik. Beres. Terus angket juga sudah saya isi. Makasih. Iya, pendampingan sampai bulan Agustus nih. Ini FKKPSP adalah terakhir tanggung jawabnya Pak Yus di program ini. Tapi semoga juga nanti ketemu dengan program ini di lembaga lain, di UT misalnya yang Pak Yus sangat concern di situ. Semoga juga nanti bisa bergayung bersambut juga ya. Amin. Ya, siap. Oke, baik. Pak Ujang, apakah ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kepala sekolah yang hadir di sini untuk bisa memberi penguatan, insight begitu terhadap pengalaman pertama teman-teman hebat ini dari KS? Oh, atau Pak Ujang barangkali sedang terkendala mengajar tadi ya. Oke. Baik. Oke, baik Ibu dan Bapak, untuk kepala sekolah ini forum pertama bagi kita semua, bagi saya. Dan setelah kita tadi berbagi, mendengar cerita, kok saya pikir-pikir ada bagusnya juga ya. Jadi kita bisa saling mengenal nih. Tadi Bu Tahti, Bu Nunung yang belum pernah bertemu dengan Bu Aam, Bu Fauzia, jadi saling mengenal. Silaturahmi itu jadi nambah umur panjang, jadi nambah ilmu. Baik yang ilmu yang sudah kita agendakan nih, seperti tadi nih contohnya, kita mendengarkan PMO topik-topik yang diangkat oleh teman-teman dari sekolah lain. Tadi dari misalnya dari Bu Nunung dan Bu Tati sama-sama mengangkat P5, kemudian dari Bu Fauzia KOSP dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa saling berguru nih ketika di topik berikutnya mau diambil begitu, atau mungkin tadi dari Pak Ruhyadi, meskipun beda jenjang tapi kan pelajaran delivery-nya, pengelolaannya, manajemennya kan sama tuh dari yang sudah teragenda yang kita sampaikan. Dan juga ternyata ada hidden agenda yang juga bisa nyangkut. Jadi kita, tadi kok Pak Bahrudin pakai teknologinya begitu ya, jadi penasaran nih, jadi nanti colek-colek Pak Bahrudin untuk berguru ke Pak Bahrudin gitu. Oke, ini Pak Ujang alhamdulillah nampaknya sudah bisa memberikan semangat untuk teman-teman kepala sekolah sebelum mereka meninggalkan room ini. Mangga Pak Ujang. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi sedang membersamai teman-teman hebat yang konsen di IKM juga di Hotel Flamingo Bogor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Riri yang sudah mempertemukan kami bersama dari 3 zona Payus, zona Bu Ati, ya, zona saya sendiri,
dengan 2 kabupaten yang berbeda, Cilegon dengan Pandeglang. Luar biasa bersama-sama sekarang ini bersamanya oleh difasilitasi oleh Bu Riri. Kalau tadi Pak Yus menyampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan pembinaan, Bu Ati juga sama. Khusus saya ingin menyampaikan di sini bukan penguatan ini. Ingin menyampaikan bahwa menyimak dari laporan BPMP 3 kali PMO daerah dan dari ketiga kali PMO daerah itu khususnya Cilegon ternyata ini mengecewakan. Ini Bu Riri perlu saya sampaikan. Iya. Ya di forum ini supaya lengkap Pak. Ya. Jadi mengecewakan kabupaten kota yang lain karena tidak bisa menggeser posisinya di posisi ke-1 gitu. Sampai marah gitu ya Allah. Aduh, saya deg-degan Pak. Pun aja dapat juara transformatif loh. Merdeka Jadi Belajar. Cilegon itu terbaik di gercepnya di IKM, kemudian di di Kombel, terus di PMO-nya. Jadi posisinya masih tetap di 3 kali PMO daerah itu terbaik gitu ya untuk Cilegon itu. Jadi saya katakan ini mengecewakan kabupaten kota yang lain gitu. Tapi marah sebaik ya. Jadi untuk itu ya apresiasi betul kata Pak Yus bahwa kita itu hanya men-trigger ya Pak Yus ya. Jadi semua itu potensi-potensi itu semuanya ada di sana. Sangat impossible sekali kita harus fair ya. Melakukan pembinaan, pendampingan melalui dunia maya itu tidak akan maksimal ya sesuai dengan diharapkan. Tapi faktanya ini kita masih tetap bertahan di juara pertama ya, artinya penilaian pertama terkait dengan IKM ini. Jadi sekali lagi dalam hal ini potensi-potensi bakat-bakat ini semuanya baik di jenjang TK PAUD ya, Bu Ujia, kemudian di SD-nya gitu ya, di dampingan Bu Ati dengan saya. Semuanya memang ini adalah berawal dari terpilihnya menjadi program sekolah penggerak itu udah persaingan saringan yang ketat gitu ya. Dari sekian puluh ribu hanya sekian yang dapat, wajar gitu ya. Jadi pas banget itu. Nah, tapi kita tidak bisa asik di zona yang tadi. Tetap harus ada lompatan-lompatan. Ketika misalkan di daulat dari laporan BPMP itu adalah kita di stance atas, ya berarti tidak lupa tetap paling tidak mempertahankan ya kalau bisa ada praktek baik yang lebih banyak. Saya melihat di grup provinsi ada pemilihan praktik baik ya, jenjang TK buat apa itu? Dapat itu TK yang Lebak ya? TK. Iya. Oh TK. Ya. Yang yang Lebak juga dengan Tengaran. Kalau Tengaran Harapan 2, kalau nggak salah Lebak juara 2 untuk TK. Itu diselenggarakan oleh BPMP di Hotel Santika ya, Santika. Yeah. Nah, yang model-model demikian ini menjadi indikator juga ya, karena kita itu masih istilahnya itu masih tetap value atau nilai-nilai itu masih menganut ke angka-angka yang dinilaikan lah gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya mengatakan bahwa aku terbaik, nah, ternyata kalau misalkan dari seleksi masih kita ada kekurangan atau nilainya di bawah yang disarankan, berarti teguran bagi kita semua
baik bagi fasilitator maupun semua PSP itu untuk mengkaji diri lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ini dengan adanya dua tahun kedua ini ada kelas 1, 4, 2, 5. Saya berharap nih di semua jenjang nih ya. Kalau untuk PAUD sih nggak masalah itu ya, itu bisa tidak ada istilah kelas 2, 1, 4, 2, 5 bisa go bareng-bareng gitu ya. Gitu. Kalau untuk ini yang apalagi yang kelas paralel itu. Ini ada ini agak ya pesan saya gini aja. Ketika ada 2 jenjang, mohon kepala sekolah menjadi balancing untuk menjaga kebersamaan itu tolong titip kebersamaan itu ya, sehingga jangan sampai begini, oh aku nih 1, 4 udah go ya sudah selesai maka udahlah sekarang bagian 25, nggak begitu kan ya. Nah, yang sekolahnya yang paralel itu. Kemudian ketika PMO ya saya mendengar di beberapa laporan PMO yang waktu di pasca PMO, saya gembira ada beberapa sekolah yang menyampaikan bahwa pelaksanaan PMO itu Pak ya dilaksanakan di sekolah, kemudian luring, kemudian melibatkannya itu tidak hanya guru kelas 1, 4, 2, 5 tapi semua guru. Kenapa? Sebab tidak menginginkan ada inklusif gitu ya, kelompok inklusif, sehingga kan di situ ada kalau istilah saya tidak ada koordinasi. Core itu bersatu, bergabung, nasi ya nasi. Jadi bergabung kita ada nasi di situ. Jadi ketika bergabung itu tuh pasti ada nasinya. Jangan sampai yang lain itu tidak diberi. Jadi kalau sudah di posisi luring itu libatkan aja lah semua, sehingga nanti ketika misalnya ada kue bersama-sama makan bareng-bareng. Nah itu salah satu teknik untuk menjaga keseimbangan sehingga tidak ada eksklusif gitu ya, kelompok eksklusif gitu. Itu ya yang dititipkan. Ada sih indikator tapi bukan di binaan kami, di binaan yang di luar itu ada arah ke sana. Loh kok bisa gitu ya sebenarnya gitu. Nah, menjaga hal serupa, saya menginginkan juga, udah kalau gitu nanti kita mik ya. Ketika misalkan lokakarya itu menjadi satu wahana untuk healing lah gitu ya. Terus terang ya untuk materi-materinya itu sebetulnya bisa baca langsung gitu ya, bisa perdalam di. Tapi momen kebersamaan di bertemu dengan teman-teman di beda jenjang di tempat yang lain itu punya perasaan tersendiri gitu ya, momen tersendiri. Oleh karena itu bisa nanti kita mix lah misalnya. Kalau kemarin kelas 25 nanti lokakarya yang tanggal 16 itu mungkin 1/4 gitu ya. Nanti mix lagi sehingga nanti semuanya bisa tetap terjaga. Pada akhirnya untuk mendalami dan sebagainya itu kita sepakati bahwa pendalaman yang lebih enak dan nyaman dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu itu di PMM sebetulnya ya. Kita itu hanya memberikan penguatan saja. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya mohon izin tadi saya sengaja tidak jawab soalnya baris ini penutupan habis nutup di 2 hotel tadi itu di Purikayana dengan di Flamingo jadi bolak-balik dan ini baru nyampe ini Pak. Oh Masya Allah. Oke. Rumah. Di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang untuk menyampaikan tadi ya kejutannya. Semoga tetap membuat kita termotivasi ya Ibu dan Bapak. Tetap berada di paling atas untuk memimpin dan menjadi contoh untuk teman-teman sekolah penggerak yang lain. Dan Ibu Bapak Kepala Sekolah sebelum meninggalkan room meeting, insya Allah agenda bulan September apakah sudah diterima? Bulan September itu
insya Allah nanti ada lokakarya temanya P5. Nanti saya informasikan dari grup. Kebetulan kemarin saya sudah minta Pak Yus untuk mengundang di grupnya TK. Nanti saya forwardkan di sana ini spill-nya. Tunggu sebentar. Tadi saya ini nggak bisa. Nah, kurang lebih ancer-ancer tanggalnya ini di 16 September untuk lokakarya ini. Kemudian tadi ya, insya Allah kalau untuk lokakarya itu yang tidak bisa digantikan adalah kepala sekolah. Kalau gurunya Ibu dan Bapak bisa ngajak tadi bergantian sehingga masing-masing itu punya kesempatan untuk bisa merasakan lokakarya itu seperti apa sih, bertemu dengan teman lain sekolah, teman lain jenjang itu seperti apa, tadi bisa saling belajar. Ini spill-nya untuk bulan September kegiatan Ibu dan Bapak nanti. Untuk PMO level sekolah tidak ada. Kemudian nanti kurang lebih tanggal 16 September selama 8 JP ada lokakarya untuk tema P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada Bapak dan Ibu kepala sekolah, ada guru dan juga ada pengawas sekolah. Oh ya, jangan lupa nanti ketika ada PMO pengawas sekolah atau penidiknya bisa diulik-ulik. Kemudian bulan depan kita akan bertemu lagi di forum ini, Forum Koordinasi dan Komunikasi PSP, tapi mungkin nanti bisa berganti kepala sekolah biar masing-masing juga merasakan hal yang sama, kita juga bisa berbagi hal yang sama. Nanti yang akan memilih, menunjuk dari sekolah mana dampingan fasilitator Ibu dan Bapak. Ancer-ancernya seperti ini untuk tanggal 29 dan 30. Dan juga barangkali nanti kita akan berjalan seperti yang sudah ya dulu ya. Mungkin pun nanti dalam FKKPSP ini juga ada transformasinya juga. Ya mungkin seperti dulu di kelasnya Pak Ujang, kelasnya Bu Ati, kelasnya Pak Yus. Ketika awal-awal mungkin seperti ini, kita hanya bercerita, tapi mungkin nanti juga ada trigger yang lain gitu ya untuk menyampaikan laporannya agar tidak monoton. Oke. Barangkali itu untuk FKKPSP yang terkait dengan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi, sebelum keluar, apakah ada pertanyaan dari Ibu Bapak Kepala Sekolah? Cukup, Bu. Cukup. Alhamdulillah sudah diundang. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih Bu dan Bapak. Berarti Bu dan Bapak Kepala Sekolah boleh live dari Google Meet ini, dan Pak Yus, Pak Ujang, Bu Ati, kita stay sebentar ya. Mohon izin live Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, maaf. Iya, Bu Haji. Salam ke guru-guru yang lain ya. Iya, maaf lahir batin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Am. Terima kasih.